sulit untuk mendapatkan hukum saat ini. Kalau memang itu yang terjadi bahwa sesungguhnya kita tidak punya kemampuan, tadi kan sudah disebutkan gitu ya dalam kaidah tadi gitu. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah wa ba'du. Bapak, Ibu-ibu, alumni Zafatur yang saya hormati, kepala cabang, kepala perwakilan, dan kepala wilayah, baik yang di Palembang maupun di Sumbar dan di Jawa. Tidak ada kata yang terindah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ketemu lagi dengan kami dalam acara Pondasi. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebentar lagi kita akan tuh peristiwa bersejarah bagi kita umat Islam, yaitu memperingati melaksanakan Udhiyah, di mana sebagian saudara-saudara kita yang beragama Islam yang ada di Indonesia khususnya ini agak kurang mendapatkan kebahagiaan karena di tahun ini umat Islam yang seyogianya menunaikan rukun Islam tapi terkendala oleh karena kondisi dan situasi. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kondisi ini kembali normal sehingga umat Islam yang mempunyai hiroh yang sangat luar biasa ini bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan udhiyah atau dalam bahasa lain yaitu berkorban. Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum kita bicara terkait masalah perintah kurban ini, berangkat dari surat yang sangat pendek di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Surat yang terdiri dari 3 ayat yang mengandung tentang ayat pertama adalah berita, ayat yang kedua adalah perintah, dan ayat yang ketiga adalah larangan. Kemudian nanti penjelasannya saya akan membacakan di tangan saya ini berjudul Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Mudah-mudahan nanti akan menambah pengetahuan bagi kita semuanya, kepada Bapak Ibu alumni, kepada Bapak Ibu kepala cabang, kepala perwakilan, dan kepala wilayah, bahwa sesungguhnya di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu berita, khabar, busro, ya, kabar gembira. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad al-Kautsar, yaitu nikmatun katsirah, nikmatun azim, ya. Nikmat yang banyak, nikmat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kabar gembira. Kabar gembiranya itu adalah nikmat, nikmat yang banyak. Nikmat mana yang lagi? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian semuanya menghitung nikmat Allah, niscaya engkau akan tidak mampu menghitungnya. Kalau kemudian kita pikir-pikir dalam diri kita ini, minimal ada 5 kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah itu adalah nikmat yang ada pada diri kita. Bahwa sesungguhnya sejak lahir kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kelengkapan jasmani kita. Sehingga tidak ada kata kecuali kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan beberapa waktu kemudian kita bisa mendengar, kemudian kita bisa melihat, kemudian kita bisa duduk dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam surat Ar-Rahman itu terkait dengan masalah kenikmatan.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Kemudian yang kedua adalah nikmat ikhtiariyah. Bahwa sesungguhnya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya adalah nikmat fitriyah. Yang kedua adalah nikmat ikhtiariyah. Dengan adanya ikhtiar, dengan adanya upaya usaha yang kita lakukan, kemudian kita punya dana. Dengan adanya dana itu kita kemudian bisa membeli rumah, bisa membeli tanah, bisa membeli kendaraan, ya, bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Kemudian Allah SWT mengulang lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Itulah kemudian Allah SWT memberikan kepada kita nikmat ikhtiariyah. Dengan usaha kita, kemudian kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah nikmat alamiah. Allah SWT memberikan alam ini. Ada daratan, ada lautan, ada udara, ada air, sehingga kita bisa menikmati itu semuanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah nikmat ad-diniyah, nikmat agama, di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dari ibu kita yang muslimah. Maka syukur alhamdulillah kita terlahir dari seorang ibu yang muslim, dari ayah yang muslim, sehingga kita bisa menikmati agama ini. Kalau kemudian kita balik, kita terlahir dari seorang ibu, dari seorang bapak, dari keturunan yang tidak beragama Islam, tidak ada jaminan bagi kita kemudian kita bisa memeluk agama Islam ini. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Bapak Ibu alumni Zawatur yang saya hormati, itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya al-kautsar, nikmat yang banyak. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa sesungguhnya al-kautsar itu adalah nahrun fil jannah, hafatahu min zahab, wa majrahu ala duri wal yakut, tarbatuhu wa abyatu minal miski, wa abyatu minas salji, wa ahla minal asali, wa man syariba minhum surbatan lam yadma ba'daha abada. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, salah satu sungai yang ada di dalam surga. Hafatahu min dhahab, dikelilingi tempat tepiannya itu terbuat dari emas. Wa majrahu ala dzuri wal yakut, tempat mengalirnya itu, landasan airnya itu ala dzuri wal yakut, di atas intan dan mutiara. Tarbatuhu abyatu minal miski, dan aroma airnya itu lebih wangi dari minyak kasturi. Wa abyatu minas salji, dan lebih putih dari es. Wa ahla minal asali, dan lebih manis dari madu. Man syariba minhum surbatan lam yadma ba'daha abada. Barang siapa yang minum sekali, maka dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Subhanallah, ewafillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah satu gambaran nikmat yang sangat luar biasa yang Allah sediakan kepada kita semuanya. Bagi orang-orang yang tentu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi dulu kepada kita semuanya kenikmatan yang sangat luar biasa tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Ibnu Abbas dengan kenikmatan yang sulit untuk kita ketemukan di dunia. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita nanti bisa nggak ke sana? Kira-kira kita bisa nggak berziarah ke sana dengan kenikmatan yang sangat luar biasa itu? Kalaupun kemudian bisa, kira-kira tiketnya seberapa yang mesti harus kita keluarkan? Berapa rupiah yang mesti harus kita keluarkan? Apakah mahal? Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya pada ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Ternyata syaratnya dua. Fasholli, maka sholalah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, inilah barangkali nanti yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti
akan memberikan pengetahuan bagi kita semuanya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak, memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa tadi, dengan kenikmatan-kenikmatan yang sulit untuk kita hitung dalam hitungan matematika kita, ya. Bahkan Allah katakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitungnya, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, gitu. Maka nikmat itu setelah Allah SWT berikan kepada kita, Allah baru memerintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dua syarat yang diminta oleh Allah SWT dalam hal ini, saat kemudian kita menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa itu. Maka Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat dari dua perintah ini, gitu ya, artinya punya kedudukan yang sama. Fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah juga untuk Tuhan. Sholat dan berkorban yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab yang ada di depan saya ini, yang kitab Minhajul Muslim yang saya sebutkan tadi, gitu ya, bahwa sesungguhnya udhiyah atau berkorban itu disebutkan di sini, al-udhiyatu sunnatun wajibatun an ahli kulli baiti muslim, gitu ya. Bahwa udhiyah itu sunnah, ya, sunnah tapi wajib, gitu ya. Ya, dari masing-masing keluarga, ya, artinya satu keluarga punya kewajiban, gitu. Satu orang dari satu keluarga tadi punya kewajiban untuk melaksanakan udhiyah ini, untuk korban ini, gitu ya. Maka satu kambing bisa untuk satu keluarga. Tapi kalau kemudian kita punya rezeki lebih, ya, bisa aja nanti satu keluarga untuk satu sapi untuk satu keluarga dengan suami, istri, dan kalau baca ayat tadi, bentuk perintah yang Allah berikan kepada kita semuanya, gitu ya, bahwa sholat dan berkorban yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu, nikmat yang sangat banyak itu, nikmat yang sangat luar biasa itu, gitu ya. Wanhar, ya, dan berkorbanlah. Inilah sesungguhnya titik pertemuan kita yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Disebutkan bahwa sesungguhnya yang disebut dengan uzkiyah atau korban itu adalah, ya asatun tudbahu, ya, yaitu kambing yang dipotong, ya, pada hari raya korban itu, ya, dalam rangka untuk taqarruban ilallah ta'ala, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, gitu, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya kalau berkorban diperintahkan, gitu, dalam kaidah usul fikih itu disebutkan asal perintah itu adalah wajib sampai kemudian ada dalil yang membolehkannya, gitu. Salat dan berkorban sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan dengan kaidah itu, maka salat dan berkorban diperintahkan oleh Allah dan hukumnya wajib. Kalau berdasarkan kaidah. Tapi kemudian sampai kemudian ada dalil membolehkannya, gitu. Adakah dalil yang membolehkannya? Kalau kemudian bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak punya qadar, jangankan untuk berkorban, gitu ya. Tapi juga jangan ngeles, gitu lah, ya. Maksudnya ngomong nggak punya duit, nggak punya ini, gitu. Kalau kita lihat, ya, ada di antara kita ini musim batu akik, gitu ya. Dia rela dan tahan membeli batu akik tadi berjuta-juta, gitu ya. Musim sepeda, gitu ya. Dia tahan untuk membeli sepeda, gitu ya, dengan harga yang mahal, gitu ya. Memang ini hari ada musim bunga janda bolong misalnya. Dia tahan untuk membeli bunga dengan harga berjuta-juta, gitu. Apakah kemudian kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala saat musim berkorban, gitu ya? Kita yang kita persiapkan arang dan tusuk sate, gitu. Kalah mirisnya kemudian kalau seandainya kebanyakan umat Islam yang mampu, yang memang ada, gitu ya, tapi pelit untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, gitu.
Tapi kalau memenuhi panggilan masyarakat, tren masyarakat yang sedang booming gitu, wah rela gitu ya, dia berkorban untuk membeli walaupun harganya berjuta-juta. Malulah kepada Allah SWT. Saat kemudian ketika Allah serukan kepada kita semuanya, setelah Allah SWT memberikan nikmat yang banyak tadi, hanya 2 perintah, fasholli lirabbika wanhar, berkorban. Dan harganya juga tidak mahal bagi orang-orang punya kemampuan ya. Patungan di masjid itu ada yang 2.500.000, 2.700.000, ada yang 3 juta. Gitu ya. Bagi orang-orang yang punya banyak harta, saya kira bukan sesuatu yang berat ya, untuk mengeluarkan sebanyak itu. Bagi orang-orang yang memang menikmati nikmat ini, gitu. Bagi orang-orang yang sulit untuk punya keimanan tentang masalah itu, barangkali ya berat untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Nah, Bapak Ibu alumni Safatul yang saya hormati, jangan sampai kemudian tren musim yang lain kita segera memenuhi panggilan itu, tapi saat kemudian Allah memanggilnya kita kurang ya, untuk segera menyambut panggilan Allah SWT. Jadi fasholli lirabbika wanhar. Bagi orang-orang yang memang belum ada kemampuan, maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang solutif lah, kira-kira begitu. Bagi orang ya, bagaimana Ustaz? Jangankan kita mau berkorban, apalagi sekarang ini ya, musim pandemi ya, ekonomi sulit, nyari duit juga sulit gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam arti sesungguhnya ya, Rasulullah SAW memberikan solusi gitu ya. Apa namanya, umroh juga lagi terhenti gitu ya. Sehingga macam-macam, bukan hanya umroh saja gitu. Saya kira semua orang merasakan gitu ya. Bagi orang-orang yang bekerja gitu ya, sulit untuk mendapatkan hukum saat ini. Kalau memang itu yang terjadi, bahwa sesungguhnya kita tidak punya kemampuan, tadi kan sudah disebutkan gitu ya dalam kaidah tadi gitu. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Ada dalil yang mana? Gak ada kemampuan, gak ada duit gitu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Man ihtasala yaumal jum'ati huslul janabah, summa raha fi sa'atil ula faka'annama qaraba budnata. Ya, barang siapa di antara kalian yang mandi pada hari Jumat, huslul janabah, ya, mandi menyiramkan air ke seluruh tubuh, Sumaraha ila sa'atil ula, kemudian dia menuju ke masjid, duduk pada shop yang pertama, kelompok barisan yang pertama, minal awalin gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, faka'annama qaraba budnatan, seolah-olah ia berkorban 1 ekor unta. Jadi kalau kita pengen korban unta setiap minggu ya, hari Jumat mandilah segera gitu ya. Mandi, menyiramkan air ke seluruh tubuh, menyegerakan ke masjid, sholat sunat gitu ya, zikir, duduk pada baris yang pertama. Faka'annama qaraba budnatan, seolah-olah ia berkorban 1 ekor unta. Wa man raha fi sa'atis tsaniyah faka'annama qaraba baqaratan. Nah, ternyata shop yang pertama sudah penuh, kita nggak mendapat baris yang pertama. Kemudian kita duduk pada baris yang kedua, faka'annama qaraba baqaratan, seolah-olah ia berkorban 1 ekor sapi. Nah, itu kalau baris yang kedua. Wa man raha fi sa'atis tsalisah, dan barang siapa yang duduk pada baris yang ketiga gitu ya, karena shop pertama dan kedua sudah penuh, maka kata Rasulullah SAW, faka'annama qaraba qabsan aqran atau kibsan aqran. Kibas ya, kibas yang bertanduk. Jadi salah satu di antara ciri kambing kibas yang bagus itu kalau dia punya tanduk. Itu shop yang ketiga. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qaraba dajajatan. Dan barang siapa yang duduk pada baris yang keempat, seolah-olah ia berkorban 1 ekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qaraba baydatan. Dan barang siapa yang duduk pada baris yang kelima, seolah-olah ia berkorban 1 butir telur. Nah, inilah sesungguhnya solusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Nah, dalam 1 tahun itu ada 52 Jumat. Ya, tahun-tahun ini, akhir-akhir ini 53 Jumat. Apakah kemudian kita tidak ada kemampuan gitu ya? Bapak Ibu alumni Safatur, ketua wilayah, kepala wilayah, ketua cabang, kepala cabang dan kepala perwakilan, bahwa dalam 1 tahun itu ada 52
minggu, ada 53 minggu. Apakah kemudian kita tidak ada waktu, ya, tidak ada kesempatan dalam hal ini untuk menyegerakan ke masjid? Gitu. Apakah kemudian setiap Jumat kemudian kita ini menjadi mutaakhirin gitu ya, pada sop yang terakhir. Nah, kalau itu yang terjadi bagaimana? Mungkin disebutkan fakaan nama korban perasaan. Nah, kira-kira begitu. Kalau seandainya kemudian ada korban perasaan itu ya, kalau dalam 1 tahun tidak pernah kita menuju ke masjid untuk menyegerakan. Nah, itulah sesungguhnya solusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita terkait bagi orang-orang yang belum mampu berkorban dalam arti yang sesungguhnya. Rasulullah SAW memberikan solusi yang solutif, ya, memberikan jalan keluar yang insya Allah kita semuanya mampu untuk melaksanakan. Kalaupun tidak mampu setiap minggu, ya kita cobalah dalam 1 bulan sekali, ya. Artinya kalau 1 bulan sekali berarti selama 1 tahun berarti kira-kira 12 kali kita bisa duduk pada sop yang pertama dan atau sop yang ketiga. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, itu solusi. Maka ketika Allah SWT katakan fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Bahwa sesungguhnya kita sudah menunaikan itu setelah Allah SWT memberikan nikmat yang sangat banyak tadi, nikmat yang sangat luar biasa tadi. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini yang terjadi di kalangan masyarakat, ya, bahwa sesungguhnya orang yang berkorban itu tidak boleh, ya, mengambil dagingnya gitu ya. Bagaimana kemudian kalau mengambil dagingnya? Ya nggak apa-apa gitu ya. Bahkan dalam kitab ini disebutkan kismatuha al-mustahabbah. Bagaimana kemudian kita bisa mengambilnya? Diperbolehkan untuk mengambil, ya. Maka disebutkan yustahabbu an taqsimal udhiyah salasan, ya, bahwa sesungguhnya diperbolehkan untuk membagi daging korban tadi menjadi 3, gitu ya. Ya'kulu ahlal baiti, ya, salasan, wa yatasaddaqu bi salasin wa yahduna li asdiqaihim as-sulusul akhar. Jadi daging yang sudah dipotong tentang hewan tadi disebutkan bahwa sesungguhnya terbagi menjadi 3. Apa itu? Ya, 3 itu. Ya'kulu ahlal bait, ya. Keluarga yang berkorban tadi bisa mengambil 1/3. Ya. Kemudian wa yasaddaqu, disedekahkan 1/3. Kemudian wa yahduna li asdiqaihim, ya. Kemudian dihadiahkan kepada teman-temannya 1/3 gitu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, bahwa sesungguhnya jangan sampai kemudian kita punya pemahaman yang salah. Kenapa itu orang kaya kok mendapatkan daging kurban? Ya boleh. Itu sebagai hadiah. Gitu ya. Memancing juga kepada orang kaya agar tahun depan untuk bisa berkorban gitu. Maka disebutkan di sini 1/3 untuk kita makan, ya. 1/3 untuk kita sedekahkan gitu. Kalau sedekahkan biasanya kepada orang-orang yang kurang mampu, kepada orang-orang yang kurang beruntung dari sisi finansial. Kemudian wayahduna, dihadiahkan kepada teman-teman kita, ya, kawan sekolah, kawan kerja, boleh kita kasih gitu ya, untuk kepada orang-orang yang mungkin cukup dari sisi finansial. Jangan kemudian kita punya kesalahan, oh nggak boleh, boleh gitu ya. Kemudian bahkan Rasulullah SAW bersabda, kulu waddakhiru wa tasaddaqu, ya. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Jadi kalau ini dibagi menjadi 3, ya, simpan, makan, sedekah, makan, simpan, sedekah. Artinya kita boleh makan 1/3, kita boleh makan, menyimpan 1/3, dan boleh menyedekahkan 1/3. Artinya bisa mengambil 2/3 gitu. Tapi keterlaluan juga gitu. 2/3 mau korban itu. Kalau kambing itu kan, ya, yang 4 kilo diambil, 2 kilo dimasak, 2 kilo disimpan. Itu walaupun diperbolehkan rasanya juga kurang baik lah, akan mendapatkan cap yang kurang baik, ya, terhadap. Atau bahkan disebutkan wayajusu ayasaddaqu biha kullah, ya. Boleh juga disedekahkan seluruhnya gitu ya. Kita nggak boleh makan lah, kalau biasa makan daging sudah pokoknya los semuanya, disedekahkan semuanya gitu ya. Karena bagi orang-orang yang agni, bagi orang yang mampu,
Makan daging bukan sesuatu yang aneh, itu yang sesuatu yang jarang dilakukan, ya bisa saja karena dia kapan saja untuk bisa beli. Ya, kama yazuzu alla yahdu minha syai'an, atau juga dia diperbolehkan untuk dihadiahkan seluruhnya. Betul-betul tidak mengambil sedikit. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan, ya mudah-mudahan nanti punya pemahaman terkait dengan ini semuanya. Jangan sampai kita punya pemahaman yang salah. Oh, kamu korban kok makan daging? Boleh, ya. Boleh mengambil sepertiga. Bahkan dalam adat kita ini, di Palembang khususnya, biasanya orang-orang yang berkorban, kalau misalnya daging sapi itu kira-kira 60 kilo, itu biasanya nanti dibagi 3 lah, gitu. Yang sepertiga 20 kilo, maka masing-masing orang yang berkorban nanti dikasih sekitar 3 kilo. Nah, itu yang ada kebiasaan kita di tempat kita ini. Itu kira-kira masalah bagaimana kemudian kita membagikan daging itu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, apa hikmahnya kemudian kita harus berkorban itu, gitu ya? Maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan, gitu ya, terkait dengan masalah ini, termasuk masalah korban ini, gitu ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qala lahu, ma hadhihi udhi, ma hadhihi adhahi, apa ini korban ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sunat abikum Ibrahim. Ini adalah sunat dari bapakmu, ya, Ibrahim alaihissalam. Qalu, ya. Kemudian para sahabat bertanya, malana minha, apa yang kita dapatkan darinya, ya Rasulullah SAW? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, bikulli sa'ratin hasanatin. Qalu fasawfu, ya. Setiap sa'rah, setiap rambut itu adalah kebaikan, gitu ya. Kemudian sahabat bertanya, fasawfu, kalau kukunya bagaimana, gitu? Qala bikulli sa'ratin minas sufuf hasanah. Ya, kemudian Rasulullah menjawab, semua dari rambut dan kukunya itu adalah kebaikan. Jadi korban yang dilaksanakan oleh adik kita, bapak kita Ibrahim alaihissalam, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, apa yang kita dapatkan dari itu semuanya, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala bikulli sa'ratin hasanah. Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya masing-masing sa'rah, masing-masing rambut itu adalah kebaikan. Maka berangkat dari hadis ini, ada sebagian masyarakat kita ini nggak mau, gitu, kalau diajak patungan untuk beli sapi, itu nggak mau, gitu. Gitu, karena berdasarkan ayat hadis ini, gitu ya. Karena ngitung rambutnya tadi, bulunya tadi, gitu ya, bahwa setiap bulu tadi adalah kebaikan, gitu. Jadi sebanyak apapun satu ekor sapi, gitu ya, mungkin tidak akan bisa melebihi banyaknya bulu 7 ekor kambing, gitu ya. Maka kalau dia mengatakan bahwa sesungguhnya pokoknya aku nggak mau nak patungan sapi, nak sambing itulah, karena dia berangkat dari hadis ini. Setiap rambut yang ada dalam binatang itu adalah kebaikan. Kemudian sahabat bertanya, kalau kukunya bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, semua rambut dan kuku itu adalah kebaikan. Itulah barangkali salah satu sekian banyak sejarah kenapa kemudian kita melaksanakan salah satu syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, gitu, apa yang mesti harus kita dapatkan? Taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, gitu. Bahwa sesungguhnya Allah SWT sudah memberikan kenikmatan yang sangat banyak tadi, gitu ya. Maka bagaimana kemudian kita ini untuk mendekatkan diri? Maka Allah katakan, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, gitu ya. Artinya apa? Sholat dan berkorban itu dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Setelah Allah SWT memberikan nikmat yang banyak tadi, nikmat yang sangat agung tadi, ya, maka ada firman yang lain mengatakan dalam sebuah ayat, dan ini merupakan satu perjanjian kita kepada Allah SWT, ya. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, saat kemudian kita sholat itu kita membaca doa iftitah, ya, yang punya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Ihya'us Sunnah Imamul Muwahhidin, ya. Ini korban ini dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Imam Muwahhid, ya, Imam Tauhid Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ada riwayat yang Allah ilaihi ayat baha waladahu Ismail summa fadahu bi kibasin fadabahu badalan anhu, ya. Ini ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya Ibrahim ayat bahu waladahu, saat Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail, summa kemudian Allah SWT menggantinya kibasin dengan kibas, fadabahu badalan anhu, kemudian disembelihnya sebagai pengganti darinya. Ya, ini salah satu di antara hikmah yang mesti harus kita lakukan terkait masalah ini. Yang tidak lain adalah menghidupkan sunnah yang dilaksanakan oleh bapak tauhid kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya hikmah daripada udhiyah itu adalah at-tawsi'atu 'alal 'iyal, ya, yaumal 'id. Tausiah artinya itu rahmah dan syiar kasih sayang bainal fuqara wal masakin, ya, antara orang-orang yang fuqara, orang yang fakir dan masakin, gitu, ya. Ini luar biasa itu. Maka satu kegembiraan tersendiri lah kira-kira begitu bagi orang-orang yang kurang mampu dari sisi finansial, kemudian adanya hari raya Idul Kurban itu satu kebanggaan tersendiri, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan yang sangat luar biasa bagi mereka itu sehingga hari ini bisa makan daging, gitu. Karena apa? Tausiah dibagi oleh orang-orang yang punya kemampuan tadi, ya. Kita sebarkan, kita syiarkan, ya, bahwa hari ini adalah hari kurban, maka mereka merasa gembira karena merasakan, ya, daging yang mungkin jarang-jarang mereka nikmati, jarang-jarang mereka dapatkan, gitu, ya. Atau bahkan mungkin mereka mendapatkan daging itu saat ada undangan barangkali, atau jarang diundang juga barangkali, sehingga tidak mendapatkan itu semua. Itu yang ketiga terkait dengan masalah hikmah dari korban. Kemudian yang keempat adalah syukurullah ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat-nikmatnya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya, kepala cabang, kepala wilayah, bapak, ibu-ibu, alumni Zafatur yang saya hormati ini, mungkin terpanggil, ya, tersentuh dengan ayat ini, yang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan, kenapa kemudian tidak kita syukuri dengan adanya berkorban tadi. Jangan sampai kemudian hal-hal yang lain yang kurang bermanfaat kita mampu untuk membelinya dengan harga berapapun, tetapi kemudian saat Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, Allah menyerunya, kemudian kita tidak memanggilnya, rasanya malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat sementara kita tidak melaksanakannya, ya. Tidak segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, ya. Ini kira-kira tanggal 20 Juli, ya. Berarti masih ada waktu 20 hari untuk berpikir dan untuk menyisihkan, ya, mencari-cari, ya. Mungkin ada tabungan, mungkin ada simpanan, ya. Mari bersama-sama kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan seorang pembantu yang diceritakan sangat panjang itu, ya. Kemudian dia rela untuk menyisihkan uang 1.000 setiap harinya untuk berkorban untuk ibunya. Sementara kita yang mendapatkan kelebihan rezeki itu, kemudian kita tidak memenuhi panggilan. Bapak sekalian yang saya hormati, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini, sedikit tadhirah ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya
Allah ngasih dulu, baru kemudian Allah memerintahkan. Berbeda dengan kita. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, mendapatkan nikmat itu, maka kita bekerja dulu baru mendapatkan upah. Tapi Allah kasih dulu. Ya, Allah kasih kenikmatan itu, Allah kasih kebaikan-kebaikan itu. Tapi kemudian setelah Allah ngasih kebaikan itu, baru Allah perintahkan. Fasholli li rabbika wanhar. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan manusia. Ya, manusia pengen dapat uang, bekerja dulu baru dapat upah. Tapi Allah kasih dulu. Ya, kepada kita, Allah kasih kenikmatan itu, kemudian Allah perintahkan. Hanya 2 syarat. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian Allah menutupnya dalam ayat yang ketiga. Inna sani'aka wal abtar. Sungguh orang yang tidak suka dengan Muhammad, maka sesungguhnya dia terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia banyak duitnya, nggak suka dengan Rasulullah, nggak suka dengan sunnah-sunnah Rasul, gitu ya. Wal abtar. Sesungguhnya dia adalah terputus dari nikmat Allah. Tidak akan merasakan nikmat itu. Kalaupun belum ditunjukkan oleh Allah SWT di dunia, barangkali nanti akan ditunjukkan oleh Allah SWT di akhirat. Ataupun kalaupun seandainya dia punya banyak keuangan, banyak dana, tapi kemudian dia tidak merasakan kenikmatan itu. Karena ada kekurangan yang semestinya ia tunaikan kewajiban itu, tunaikan perintah Allah itu, kemudian ia abaikan. Maka disebutkan, huwal abtar. Ya, dia terputus dari nikmat Allah SWT. Nah, oleh karenanya mari bersama-sama kita renungkan, ya, kita pikirkan, kita daburi, kemudian saatnya kemudian kita laksanakan perintah Allah Taala ini dalam rangka untuk mencari kehidupan kita ini tidak lain adalah karena cinta kepada Allah, karena ridho kepada Allah Taala setelah kita melaksanakan perintah-perintah itu. Mudah-mudahan dengan surat yang sangat pendek ini mengetuk hati kita, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, kemudian kita diperintahkan oleh Allah salah satu perintah, mudah-mudahan ini kehidupan yang seimbang antara kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kepada kita semuanya di dalam surga yang telah dijanjikan. Dan Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa bersama-sama berziarah ke tempat yang dijanjikan oleh Allah SWT, yaitu Al-Kautsar, dengan kenikmatan yang sangat luar biasa tadi. Ya, salah satu sungai yang ada dalam surga, tepiannya terbuat dari emas, tempat mengalirnya dari intan dan mutiara, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan lebih putih dari es, lebih manis daripada madu. Maka barang siapapun yang minum sekali, maka dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Tentu sungai ini tidak ada di dunia. Adanya adalah di surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan 2 hal tadi bisa kita tunaikan dan kita bisa bersama-sama menuju berziarah ke tempat yang sangat luar biasa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.